Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwan fillah, sahabat usdul rahimakumullah, kaum muslimin dimanapun Anda berada. Kisah teladan kali ini dikutip dari kitab Sahih At-Targhib. Satu ketika datang seorang wanita tua menemui Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian wanita tua tadi mengajukan satu pertanyaan seputar permasalahan hidupnya. Wahai Imam, sesungguhnya aku adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suamiku. Kehidupan sehari-hariku siang aku habiskan untuk mengurusi anak-anakku dan aku bekerja sebagai buruh kasar. Namun karena kebutuhan masih jauh mencukupi, maka malam harinya aku habiskan untuk menenun kain, yang mana kain tersebut aku jual ke pasar untuk mencukupi kebutuhanku dan anak-anakku. Namun karena aku tidak mempunyai uang, maka kegiatan menenun kain itu aku lakukan hanya di waktu-waktu malam bulan terang saja. Imam Ahmad bin Hanbal begitu terharu mendengar kisah nasib wanita tua yang ada di hadapannya tadi. Kemudian wanita tersebut melanjutkan, sampai satu ketika Imam, datanglah serombongan kerajaan yang melintasi rumahku. Rombongan kerajaan ini ya begitu banyak membawa penerang, lampu-lampu yang memenuhi jalan-jalan di depan rumah. Aku berpikir, tak kusia-siakan penerangan ini. Aku segera mengambil kain dan peralatan tenunku. Dan ternyata rombongan kerajaan tadi berkemah di depan rumahku, dan aku pun menyulam kain semalaman. Namun Imam, ketika aku hendak menjual kain hasil tenunan semalam yang aku peroleh dari lampu yang aku dapat, aku curi dengan diam-diam dari rombongan kerajaan yang lewat di rumahku. Aku bimbang, apakah hasil penjualan kain aku ini halal atau haram? Karena aku menenun dari hasil penerangan lampu milik rombongan kerajaan, yang pasti itu adalah diambil dari minyaknya, dibeli dari uang negara, dan pasti itu adalah dari uang rakyat. Aku ingin bertanya Imam, halal atau haramkah hasil penjualan kain yang aku ambil dari menenun dari uang rakyat ini? Pemirsa sahabat muslim yang dirahmati Allah, Imam Ahmad bin Hanbal geleng-geleng kepala. Dia begitu kagum dengan sifat waroknya, sifat kehati-hatiannya wanita yang ada di hadapannya ini. Dia berkata kembali, wahai ibunda, sesungguhnya siapakah engkau? Wanita tadi berkata, ya Imam, sesungguhnya aku adalah adik kandungnya Bashar al-Hafi. Begitu wanita tadi menyebut nama Bashar al-Hafi, gubernur Irak pada masanya yang begitu dihormati dan disegani dan dicintai oleh rakyat. Gubernur yang begitu zuhud, begitu adil, begitu menjabat sebagai seorang gubernur. Dia sangat zuhud, sangat warok, sangat hati-hati. Dia tidak mempergunakan jabatannya untuk kepentingan dirinya, untuk kemakmuran keluarganya. Dan dia lihat sendiri, Imam Ahmad bin Hanbal menyaksikan sendiri, adik kandung daripada gubernur Bashar al-Hafi, sepeninggal sang gubernur, hidup dari jauh serba kecukupan, hidup dalam kekurangan. Menangis Imam Ahmad bin Hanbal mengingat begitu keluhuran jiwa sang gubernur Bashar al-Hafi, dan begitu melihat nasib serta waroknya adik Bashar al-Hafi yang memiliki sifat yang tidak jauh berbeda dengan abang kandung sang gubernur. Imam pun berkata, wahai ibunda, sungguh sehelai rambutmu yang terurai dari balik jilbabmu itu jauh lebih mulia dari berlapis-lapis surban yang aku kenakan, jauh lebih mulia dari berlembar-lembar jubah yang dipakai oleh para ulama. Sehelai rambut wanita tadi lebih mulia
daripada berlapis-lapis surban Imam Ahmad bin Hanbal. Sehelai rambut wanita yang begitu warok, yang begitu jujur, lebih mulia dari berlembar-lembar jubah para ulama. Wahai ibunda, apa yang kau inginkan mintalah, aku akan berikan sebagian besar dari harta yang aku miliki. Sungguh apa yang kau lakukan tidaklah merugikan negara. Pemirsa sahabat Ustaz yang dirahmati Allah, orang yang jujur saat ini sungguh sangat sulit dicari. Rakyat jelata seperti ibu tadi yang memang kondisinya sangat membutuhkan, sangat miskin, ia menenun kain, memanfaatkan cahaya penerang dari rombongan pihak kerajaan yang lewat, masih bingung, masih mempertimbangkan apakah hasil tenunannya halal atau haram. Warok, sifat hati-hati. Sementara tidak sedikit para pejabat yang tidak lagi memperdulikan halal dan haram, bahkan yang subhat pun ia langgar. Banyak para pejabat yang ketika ia menjabat, mumpung masih menjabat, ia berikan, ia simpan harta kekayaan sebanyak-banyaknya, ia berikan jabatan-jabatan untuk anggota keluarga dan koleganya. Bagaimana Bashar Al-Habsyi, seorang gubernur, ketika ia meninggal dunia, maka adik kandungnya hidup dalam kemiskinan. Tidak menjadi prioritas utama bagi sang gubernur untuk memperkaya diri ataupun anggota keluarga. Semoga sekelumit kisah hikmah ini mendapatkan, bisa menjadikan pelajaran buat kita, untuk generasi kita, dan untuk generasi di masa yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.